Oke, kita berkaca di tahun 2014. Di tahun 2014 lebih baik pemilunya dibandingkan 2019. Dimanapun Anda berada yang mendengarkan Radio RRI Sibolga untuk pagi menjelang siang ini. Saat ini kami berada di STIE Al-Wasliyah Kota Sibolga Tapanuli Tengah, yaitu akan menghadirkan ke ruang dengar Anda ataupun pemirsa yang ada di kanal YouTube RRI Sibolga terkait dengan debat mahasiswa antar perguruan tinggi sekota Sibolga Tapanuli Tengah terkait dengan peran dan partisipasi mahasiswa pada Pesta Demokrasi 2024. Dan saat ini saya sudah bersama pemandu acara ini, yaitu Bung Hendra. Selamat pagi menjelang siang, Bung Hendra. Selamat pagi. Baik, Bung Hendra, mungkin pendengar ataupun pemirsa yang ada di kota Sibolga atau dimanapun ini berada yang menyaksikan kita ini, ingin tahu sih apa sedikit kita ingin tahu seperti apa nih mekanisme ataupun dari berlangsungnya acara ini, Bung Hendra, sedikit Bung Hendra. Oh ya, kegiatan ini sebagai bentuk kepedulian mahasiswa karena memang jumlah pemilih pemula ini sangat signifikan dan kita buat debat ini diikuti 6 kampus. Sudah ada kemarin babak penyisihan dan semifinal. Hari ini kita akan buat debat finalnya nih, Bung Joy. Debat final ya? Ya, ada STPK Matauli bertanding dengan STY Al-Wasliyah. Baik, pendengar dan pemirsa di YouTube, kita barangkali boleh langsung mulai ya, Bung Hendra ya. Siap. Oke, silakan kami sampaikan ke Bung Hendra. Baik, terima kasih pendengar dan hadirin Dewan Juri yang terhormat. Kita akan mulai rangkaian debat pada pagi hari ini sampai dengan siang. Peserta sudah siap ya? Peserta dari tim pro? Oke, baik. Saya tidak lagi membacakan tata tertib karena peserta sudah 2 kali bertanding. Jadi rangkaian itu sudah kita anggap clear dan selama proses debat kemarin semua juga sudah mengikuti aturan. Kita akan mulai sesi debat ini akan kita bagi menjadi 4 sesi debat, sama seperti pertandingan kemarin. Saya diskusi dengan Dewan Juri bahwa debat hari ini agak berbeda dengan debat babak penyisihan dan semifinal. Debat hari ini lebih terbuka. Kita tidak melihat lagi pembicara 1, pembicara 2 dan pembicara 3. Artinya perdebatan boleh siapa saja peserta. Saya hanya mengendalikan alur pembicaraan, waktu, dan apabila waktu sudah habis maka pembicaraan akan saya hentikan. Bisa dipahami ya? Baik, Dewan Juri yang terhormat, bisa kita mulai? Baik, kita akan masuk ke sesi debat 1. Sesi debat 1 nanti akan disampaikan oleh tim pro, menyampaikan materi debat sebagai bahan mosi dan nanti akan menjadi sebuah perdebatan pada kegiatan kita pada pagi hari ini. Untuk tim pro kami beri waktu 5 menit menyampaikan mosi debatnya. Dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Di sini kami akan menyampaikan mosi perdebatan kami, yaitu peran dan partisipasi mahasiswa pada Pesta Demokrasi 2024. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia KPU RI menetapkan daftar pemilih tetap DPT nasional untuk pemilu 2024 itu sebesar 204,8 juta. Dari jumlah itu, 52% diantaranya merupakan pemilih muda yang termasuk mahasiswa di dalamnya. Mahasiswa yang merupakan agen of change atau agen perubahan yang diharapkan berkontribusi langsung pada pemilu 2024 mendatang. Karena berdasarkan data Badan Pusat Statistik, jumlah mahasiswa di Indonesia saat ini sebanyak 7,8 juta jiwa per 6 Maret 2023 atau artinya sebanyak 0,38% dari jumlah pemilih keseluruhan. Nah, menurut data Bawaslu RI juga terdapat 35 kasus dengan dugaan money politik yang ditangani oleh tim Satgas Anti Politik Uang pada pemilu 2019 yang lalu. Dari jumlah tersebut terdapat 25 kasus terjadi di masa tenang, yaitu pada tanggal 14 sampai 16 April 2019. Modus operandi yang paling umum dalam kasus money politik ini adalah pemberian uang tunai kepada masyarakat, baik secara langsung maupun melalui tim pemenang. Selain itu, terdapat pula modus lain seperti pemberian sembako secara gratis, voucher atau kupon umroh.
Data-data tersebut menunjukkan saudaraku bahwa money politik masih menjadi masalah serius yang dapat dalam demokrasi Indonesia. Money politik ini dapat merusak kedaulatan rakyat dan merongrong kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga demokrasi. Sebagaimana dalam Undang-Undang Pasal 3 tahun 2017 tentang pemilu menyebutkan ada 11 prinsip penyelenggara pemilu, yaitu mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efisien, dan efektif. Oleh karena itu, mahasiswa berperan sebagai pemilih, pengawas pemilu, maupun sebagai agen perubahan. Apa sih peran dan partisipasi kita sebagai mahasiswa? Itu bisa kita lihat dari beberapa aspek. Yang pertama, mahasiswa ikut serta dalam pemilu dengan menggunakan hak suaranya. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, di situ dijelaskan setiap individu berhak memilih dan dipilih. Memang memilih itu adalah hak, bukan kewajiban. Tapi kita sebagai mahasiswa harus memberikan hak suara kita dengan sebaik-baiknya, karena satu suara itu menentukan masa depan negara 5 tahun yang akan mendatang. Yang kedua, mahasiswa meluruskan informasi hoax terkait isu-isu pemilu. Kita tahu menjelang pemilu 2024 banyak sekali pertebaran isu-isu hoax di masyarakat. Kita sebagai kaum intelektual harus ambil bagian dalam hal itu. Bagaimana agar masyarakat ini perspektifnya tidak timpang terhadap pemilu yang akan mendatang. Selanjutnya, mahasiswa harus menolak dengan tegas praktik money politik dan melakukan sosialisasi terhadap bahaya money politik tersebut. Kita garis bawahi saudaraku, harus menolak dengan tegas praktik money politik. Artinya apa? Kita sebagai mahasiswa harus menolak money politik tersebut. Kalau kita masuk ke dalam money politik tersebut, saudaraku, bagaimana nasib bangsa ini ke depannya? Dan juga ketika kita mengambil uang dari money politik itu, secara sadar kita akan meningkatkan tingkat korupsi di Indonesia ini. Mengapa demikian? Tidak ada manusia yang ingin rugi. Para calon-calon pejabat yang akan mencalonkan itu, apakah dia mau uangnya keluar ratusan juta sampai miliaran? Tidak ada kembalinya. Apakah itu akan kembali selama 5 tahun ke depan? Tidak, saudaraku. Jadi kita harus memikirkan secara rasional dan logika saja. Selanjutnya, mahasiswa melakukan sosialisasi pentingnya pemilu kepada masyarakat. Oleh sebab itu, saudaraku, mahasiswa perlu menyadari pentingnya peran mahasiswa dalam mewujudkan pemilu yang demokratis, jujur, dan adil. Dengan berperan aktif secara positif, mahasiswa dapat membantu mencegah dampak negatif peran dan partisipasi mereka dalam pemilu. Terima kasih. Baik, sangat lugas, luar biasa, kita beri aplaus. Ya. Kita tetap kepada tema peran dan partisipasi mahasiswa pada Pesta Demokrasi 2024. Beberapa hal sudah disampaikan, mosi-mosi yang disampaikan tim pro tentu akan menarik bagi tim kontra untuk melakukan sanggahan. Kita masuk sesi debat 2 dengan pertama, bantahan pertama dari tim kontra. Kami beri waktu 2 menit, dipersilakan. Terima kasih. Terima kasih kepada moderator dan izin kepada juri. Di sini saya tetap kekeh untuk menolak peran dan partisipasi mahasiswa pada Pesta Demokrasi 2024, di mana peran dan partisipasi tersebut sangat minim. Apa landasan saya membilangkan seperti itu? Oke. Di tanggal 15 bulan Agustus tahun 2023, Mahkamah Konstitusi menyampaikan amar putusannya, yang dimana putusan ini mengizinkan peserta pemilu berkampanye di tempat pendidikan dan menggunakan fasilitas pemerintah. Permasalahannya ialah ini bertentangan dengan Undang-Undang tahun 2017 pasal 280 ayat 1 huruf H yang berbunyi, peserta dan tim kampanye dilarang menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan pendidikan. Jadi begini saudaraku, kampus, organisasi mahasiswa, dan mahasiswa ini independensi. Tidak boleh ada politik praktis di dalamnya. Jadi dipertanyakan sekali peran dan partisipasi mahasiswa ini di mananya. Apa sih bisa ada isu-isu tersebut? Apa peran mahasiswa di situ? Apa partisipasi mahasiswa di dalamnya? Untuk menetralisir permasalahan di Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tersebut. Kemudian tadi saudari menyampaikan bahwa mahasiswa ini harus menyampaikan isu hoax. Harus mengedukasi bahwa isu hoax itu
bisa dipahami dengan baik dan sigap. Kemudian harus sosialisasi demokrasi yang adil dan adanya agen of change atau agen perubahan. Bagaimana mahasiswa di demokrasi 2024 ini bisa menjalankan hal tersebut, sedangkan permasalahan-permasalahan yang baru-baru muncul, isu-isu tersebut yang saya sampaikan tadi, pelanggaran undang-undang yang dibuat oleh konstitusi tersebut, mahasiswa ini diam, apatis, dan tak mau tahu soal itu. Makanya saya menyimpulkan bahwa peran dan partisipasi mahasiswa, saudariku, itu masih minim di Indonesia ini. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih sudah disampaikan bantahan. Ada 2 isu besar. Bisa ditanggapi langsung oleh tim pro, silakan. Baik, terima kasih. Izin para dewan juri dan saudaraku dari tim kontra. Sebelumnya mungkin sama-sama kita ketahui ya, kami merasa bahwa tim kontra memiliki kekeliruan dalam perdebatan kali ini. Karena apa? Tema betul adanya. Yang ingin didebat adalah argumentasi kami. Jangan salahkan tema. Tapi apa yang tim kontra rasakan, ketidakpuasan terhadap argumentasi tim pro, silahkan debatkan. Karena tema betul adanya. Selanjutnya akan disambung oleh rekan saya untuk menjawab beberapa pertanyaan dari tim kontra. Baik, terima kasih. Anda mengatakan bahwa sangat minim peran dalam mahasiswa dalam demokrasi dan partisipasinya dalam demokrasi. Saya katakan tidak, sangat minim. Saya ambil contoh mahasiswa STI sendiri telah melakukan upaya, yaitu pada tanggal 26 Agustus 2023, baik itu STIE telah bekerja sama dengan RRI dalam partisipasi pemilu damai 2024. Jadi kami pihak mahasiswa telah melakukannya. Yang kedua adalah kami mulai dari pemilu tahun 2019 kami telah ikut serta dalam anggota KPPS. Banyak mahasiswa STI menjadi anggota KPPS. Untuk apa kita menjadi anggota KPPS? Itu untuk kita mengawasi jalannya pemilu. Itu adalah bukti partisipasi kita dan peran kita terhadap pemilu. Yang kemudian kita juga menjadi pihak melapor seperti dari pemilu, data pemilu Bawaslu tahun 2009 secara keseluruhan pada setelah terjadinya pemilu di bulan Juli, kemudian mereka melaporkan ada 262 kasus, di mana 197 kasus dilaporkan oleh masyarakat. Ini berarti berdampak bahwa sebenarnya masyarakat itu, mahasiswa itu berperan aktif dalam money politik itu. Jadi Anda tidak bisa mengatakan bahwa perannya sangat minim. Terima kasih. Oke, cukup lugas ya. Ya, tolong nanti mic-nya agak dekat sedikit supaya suaranya bisa agak nyaring. Silakan kita masuk sanggahan kedua, bantahan dari tim pro, tim kontra. Waktu 2 menit dipersilakan. Ini bebas saja nih, mau siapa saja boleh, tidak harus membicara 2. Kami persilakan waktu 2 menit. Oke, terima kasih banyak moderator. Jadi jikalau tadi saudari pro menyatakan saya itu keliru, saya tetap berpegang teguh atas pendirian saya. Saya tak keliru. Mengapa? Karena mahasiswa di sini itu tadi saya bilang minim, bukan tidak ada. Berarti sebagian besar mahasiswa itu tidak peduli atas demokrasi ini. Oke. Kemudian Instruksi. Sebentar, kita selesaikan dulu. Ya, sebentar. Ya, lanjut. Di agen perubahan. Saya masuk ke agen perubahan. Ini perubahan ini terbagi menjadi 2, perubahan yang baik dan yang buruk. Kita nggak tahu yang mana sekarang ini, yang saudari sampaikan. Kita berkaca di pemilu 2019. Di situ adalah pemilu yang sungguh krusial. Kenapa saya bilang krusial, saudari? Dikarenakan di pemilu 2019 banyaknya korban jiwa dari KPPS. Data yang saya temukan adalah 895 korban jiwa dikarenakan kelelahan untuk menghitung suara. Ini di mana? Di mana partisipasi mahasiswa di situ dan perannya? Kemudian jika dibilang perubahan, kalau mahasiswa memberikan argumen perubahan, kami itu mempunyai perubahan yang baik. Oke, kita berkaca di tahun 2014. Di tahun 2014 lebih baik pemilunya dibandingkan 2019. Dari 14 ke 19 ini. Ya, sebentar dulu, sebentar. Sedikit lagi.
Ya, substansinya belum dapat. Dari 14 ke 19 ini bahkan lebih baik lagi yang 14 dari 19. Oleh karena itu nampak perubahan yang tidak baik yang ditimbulkan Oke, oleh baik. mahasiswa. Coba bantahannya saya pikir terkait proses pemilunya berarti antara 2019, 2014, 2024. Oleh karena itu Pak, Ya. peserta tim pro tak menutup kemungkinan bahwa pemilu 2024 ini akan lebih krusial dikarenakan kurangnya partisipasi tersebut Oke. dibandingkan 2019. Oke, silakan dijawab. Interupsi, kami mulai memiliki data dari Bawaslu pada tahun 2014 ada 313 kasus. Kemudian di tahun 2019 ada 262 kasus. Berarti terjadi penurunan. Bahkan menurut Jurnal Politik Uang dan New Normal itu mengatakan bahwa hasil observasi dan eksperimen oleh salah satu dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN mengatakan bahwa turun sebanyak 8% tingkat penurunan money politik dari tahun 2014 ke tahun 2019. Jadi menurut saya tim kalian keliru dalam mengaplikasikan data. Terima kasih. Oke, mereka sudah sampaikan data-data. Ya, ada tambahan? Terima kasih. Cukup ya, kami persilakan masuk sesi bantahan ketiga ya. Oke, baik. Ya, silakan. Terima kasih saudari dari tim pro mengenai isu money politik mungkin ada penurunannya. Tetapi seperti yang saudara tim saya mengatakan tadi, bagaimana dengan korban jiwa sendiri? Apakah kita masa bodoh dengan hal itu? Apakah kita hanya menekankan untuk money politiknya sedangkan kesehatan sendiri ataupun keselamatan kan sebenarnya kita ini kan dalam kita melakukan pemilu ini dia harus jujur, transparan, umum, adil. Dan itu kan tidak harus memakan korban jiwa dikarenakan kan otomatis dari setiap kampus di Sibolga Tapteng ini saja mungkin hanya beberapa persen seperti kampus saudari di sini mungkin ada mahasiswa tapi berapa persen? Berapa persen dari sekian banyaknya mahasiswa. Sedangkan kalau kita tanya teman-teman yang ada sekarang di sini, mereka tahu nggak siapa yang mau mereka pilih ataupun bagaimana sistematika pemilihan ataupun sudah berperan nggak, sudah berpartisipasi kah atau ada niatan untuk berpartisipasi dalam ini. Jadi kalau kita bilang soal money politik sudah kita tekankan, memang itu ada baiknya. Tapi saya mendapatkan beberapa isu, contohnya pesta demokrasi ini Pak kemarin ada isunya mau diundur katanya. Kemudian ada lagi masalah nih yang mau muncul. Yang pertama kisruh daftar pemilih tetap. Sampai saat ini masih menjadi perdebatan dari tahun sebelum-sebelumnya juga. Kemudian surat suara rusak. Semakin berkembangnya zaman pun bisa saja suara-suara yang akan kita coblos entah udah itu sudah tercoblos atau bahkan rusak atau bagaimana. Kemudian pindah pemilih. Dia dari satu domisili pindah ke domisili yang lain, tidak mengurus atau bahkan sudah mengurus tapi tidak tercatat di KPU. Kemudian hoaks pemilu. Sudah sampai seberapa jauh sih peran mahasiswa untuk membatasi hoaks atau pemilu yang terjadi ataupun yang sudah tersebar, baik itu di kota, apalagi di desa Pak. Kita kan orang kalau orang di desa ini dari mulut ke mulut percaya-percaya aja. Bagaimana dengan hal itu? Oke, cukup. Cukup Pak. Oke, ya bisa dijawab langsung. Ya, silakan. Baik, terima kasih dari tim kontra dan moderator. Di sini saudaraku tim kontra. Tadi saya mendengar pertama kali tim kontra memberikan instruksi bahwasanya memakan korban. Sebenarnya maksud dari tim kontra ini memakan korban seperti apa? Lalu data yang mana yang saudaraku tim kontra pakai untuk menyerang argumentasi kami? Tolong jelaskan sesuai data, jangan hanya dari prinsip atau kepribadian tim kontra saja. Mungkin akan ditambahi lagi oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Saya adalah anggota KPPS Pemilu 2019. Jadi menurut Anda yang diberitakan di TV, sebelumnya kami melakukan sosialisasi pemilu tahun 2019. Jadi di tempat kami sendiri TPS 4 Angin Nauli, saya sendiri beserta teman saya. Waktu itu saya belum menjadi mahasiswa STIE dan teman saya adalah seorang mahasiswa STIE. Saat itu karena adanya mahasiswa di tempat itu, mereka tidak bisa bermain-main dengan kami. Oleh karena itu mulai dari masalah Anda bilang tadi, pemilih yang tidak pada tempatnya, kemudian kami itu memberikan kelonggaran kepada mereka, bahkan yang mereka pindah domisili dan ingin memilih di tempat kami mengeluarkan surat agar mereka bisa memilih.
Jadi semua yang Anda katakan itu memang Anda lihat di televisi memang seperti itu. Tapi nyatanya tidak. Semua pemerintah itu tidak akan asal-asalan melakukan itu. Oleh karena itu, walaupun mungkin kemarin di televisi ada mengangkut korban jiwa, tapi sebenarnya itu karena mereka tidak mematuhi prosedur. Kami selama di TPS di Bolga Utara tidak ada yang tumbang. Saya katakan sekali lagi. Terima kasih. Sudah cukup? Tambahan sedikit Oke. lagi. Untuk Silakan. menambahi bahwasanya inilah tugas kita sebagai mahasiswa untuk meluruskan informasi hoaks terkait isu-isu pemilu. Jangan hanya kita lihat sosial media, televisi, tapi kita tidak tahu di lapangan sendiri seperti apa. Karena tugas mahasiswa adalah kuliah secara nyata. Terima kasih. Oke, baik. Kita beri aplaus. Sangat-sangat menarik, ya. Baik, tadi teman-teman kita ya dari kedua tim ya, tim kontra dan tim pro ini. Baik, pendengar dan pemirsa, barangkali kita sangat bangga melihat beliau-beliau ini, teman-teman kita ini. Boleh nggak nih moderator saya minta sedikit izin waktu Boleh, ya, silakan. untuk memperkenalkan satu persatu Oh iya, ini. benar. Dan, Iya, dari iya, iya. fakultas mana, silakan. Siap, ya. Oke, kita mulai dulu dari tim pro. Ya, saya kelupaan tadi izin. Ya, memperkenalkan diri karena ini siaran ulangan. Saya kira juri udah kenal tapi audiensnya belum ya. Silakan ya. Oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya izin kepada para dewan juri yang terhormat, moderator dan saudaraku tim kontra serta seluruh partisipasi yang ada di dalam ruangan pada saat ini. First of all, I want to introduce our team. Perkenalkan kami dari tim STI Aloslia Sibolga Tapanuli Tengah dengan saya sendiri Rahmi Fadila. Dan di sebelah kanan saya, yaitu rekan saya, ada Natasha Valentin Sitinjak. Dan di sebelahnya ada Puput Regina Sitompul. Terima kasih. Baik, ini dari tim STY. Kita lanjut ke tim kontra. Silakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Izin para dewan juri dan tetamu undangan. Baik, perkenalkan kami dari tim STPK Matauli, Pak. Perkenalkan saya Amanda Isaputra Hutagalung, rekan di sebelah kiri saya atas nama Iksan Abdi Syarif Gulo, dan di sebelah Iksan ada Rosmawati Huta Barat, Pak. Sekian perkenalan dari kami, terima kasih. Iya, itu dia Pak Joy. Sudah diperkenalkan kedua tim. Ya, Bung Hendra semakin memanas sepertinya. Ini masih sesi kedua ya, Bung Hendra. Benar, kita Ya. akan masuk sesi ketiga ini. Baik, Ya. sesi ketiga dan 4 sesi nanti ya. Pendengar dan pemirsa, ini semakin memanas dan kita cukup memiliki wawasan yang Benar. bertambah ya Benar, untuk jawaban dari tim kontra dan tim pro tadi yang kita dengarkan. Nah, selanjutnya Bung Hendra, Ya. ini kita ke sesi ketiga ya. Iya, nanti Oke, sesi boleh. ketiga ini peserta akan menjawab soal yang sudah disiapkan oleh Dewan Juri. Dan nanti akan ada proses sangga menyangga. Oke. Jawaban ini akan lebih seru lagi nih Bung Lebih Joy. seru lagi, baik. Terkait proses debat sesi 3 ini. Oke, nah nantinya juga pendengar dan pemirsa di melalui YouTube Sibolga, kita pasti nantikan siapa jadi pemenang. Tapi boleh dilanjut nih, Bung. Siap. Oke, kita lanjut peserta. Sudah kita masuk sesi ketiga ya, debat. Kita tadi arahan dari Dewan Juri sesi ketiga dengan soal yang sudah disiapkan, kita tidak usah terlalu kaku. Artinya ketika sudah dijawab, saya kasih kelonggaran 2 kali putaran. Jadi ketika sudah dijawab, lalu disanggah, sanggahannya dijawab kembali, lalu akan dijawab kembali. Jadi 2 kali putaran. Dewan Juri akan menilai kemampuan saudara-saudara dalam menjawab dan menganalisa pertanyaan yang sudah disiapkan Dewan Juri. Sudah siap? Baik, kita mulai untuk pengundian pertama. Kami undang untuk tim pro mengambil 1 soal yang sudah disiapkan. Kami persilakan. Ayo. Ya. Ya, baik pendengar dan pemirsa, ini pertanyaannya akan dibuka oleh tim moderator nih. Sepertinya apa pertanyaannya nih, Bung? Ini susah-susah nggak nih pertanyaannya nih? Oke, kita baca ya. Saya yang baca tuh gimana, moderator? Coba ya. Oke. Coba dengar baik-baik ya. Kepada tim pro, nanti tim kontra untuk menganalisa jawabannya. Apa langkah atau strategi yang Anda tawarkan untuk dilakukan dalam upaya meminimalkan atau mencegah terjadinya money politik ya, atau praktek uang ya.
Tadi isunya juga itu. Ya. Kami persilakan 2 menit kepada tim pro menjawab pertanyaan dari salah satu dewan juri. Tadi isunya dia bilang banyak marak money politik, praktek uang, ya, oleh. Silakan, kami beri waktu 2 menit, tim pro. Baik, terima kasih. Apa strategi? Yang pertama adalah strategi kami adalah mahasiswa harus menjadi bagian dari penyelenggara pemilu, menjadi anggota KPPS atau menjadi pengawas TPS. Kemudian mahasiswa itu perlu berpartisipasi. Artinya kita sebagai mahasiswa ketika terjadi money politik di sekitar kita, kita perlu melaporkannya kepada Bawaslu bahwa mahasiswa adalah perpanjangan tangan Bawaslu. Kemudian habis itu saya agak menyimpang sedikit ke Universitas Kalimantan. Baru-baru ini mereka mengeluarkan pernyataan bahwa mereka telah membuat gerakan yang sangat besar seluruh mahasiswa Kalimantan Selatan, yaitu Banjarmasin, untuk di mana mereka membuat strategi pemetaan, di mana strategi pemetaan mereka ini digunakan untuk mensosialisasikan kepada masyarakat, di mana peta-peta portografi masyarakat ini yang kurang paham dengan pemilu, kurang paham dengan adanya money politik. Oleh karena itu mereka melakukan edukasi dengan pemetaan topografi, dan itu menurut saya sangat luar biasa. Seharusnya di Sibolga Tateng ini kita bisa dapat melakukan hal tersebut guna untuk menghadapi pemilu 2024. Terima kasih. Oke, kami persilakan sanggahan dari tim kontra atas jawaban yang diberikan oleh tim pro. Silakan. Baik, terima kasih pada moderator. Izin untuk saudari kami dari tim pro. Tadi soalnya dari Dewan Juri adalah langkah ataupun strategi mahasiswa untuk meminimalisir atau mencegah money politik. Tadi saudara mengatakan yang poin pertama mahasiswa menjadi penyelenggara pemilu, jadi KPS ya Kak. Kemudian yang kedua itu berpartisipasi untuk melaporkan si politik money-nya tadi. Dan yang ketiga itu penentuan melalui topografi menggunakan pemetaan. Itu sebenarnya terbilang keliru juga tidak, terbilang sangat terlalu sombong, dikarenakan sampai saat ini masih ada money politik ini. Dikarenakan zaman semakin modern. Kita tidak tahu, yang terdata mungkin ada semakin menurun, tetapi yang kita tidak tahu ini bagaimana. Sekarang kan ya udah ada mobile banking, ada m-banking, seperti kata saudari tadi, dewan-dewan ataupun para calon yang sudah mencalonkan dirinya habis beratus-ratus juta, bahkan bermiliar-miliar. Bagaimana dia mengembalikan uangnya tersebut? Dia kan nggak mau rugi. Ya dengan apa? Korupsi. Bagaimana dengan hal money politik ini? Ya sama saja, bisa menggunakan transaksi tidak secara langsung, tetapi sekarang menggunakan media sosial, Pak. Jadi media sosial sendiri kan ada baiknya, ada buruknya. Sama dengan hal ini untuk mengantisipasi money politik ini sebenarnya memang harus saling terbuka. Apapun ceritanya itu masih kami tolak dikarenakan masih terjadinya money politik ini. Sekian. Oke, itu jawabannya nih. Masih ada praktek-praktek, bahkan sekarang prakteknya dengan elektronik lebih canggih lagi. Coba silakan dijawab. Baik, terima kasih sebelumnya. Saudaraku tim kontra, saya sedikit tersinggung dengan kalimat sedikit sombong. Iya ya, karena di sini kami bukan sombong. Mungkin saya pertegas kembali untuk tim kontra agar lebih fokus dengan pertanyaannya, yaitu adalah bagaimana langkah atau strategi kami sebagai mahasiswa untuk meminimalkan money politik ini yang ada di Indonesia. Terlebih lagi dalam pesta demokrasi tahun 2024. Jadi ini kami bukan sombong, tetapi inilah langkah ataupun kami menjual ide-ide kami untuk kepada para pemilik atau pemegang kepentingan agar diterima, dan juga ini untuk masyarakat seluruhnya, terkhusus untuk mahasiswa. Mungkin akan ditambahi oleh rekan saya. Baik, langkah yang kami ambil itu, kita sebagai mahasiswa itu harus dengan tegas menolak money politik, saudara. Jika saudara mengatakan bahwa masih banyak sekali money politik di Indonesia ini, memang bisa kita habiskan money politik itu. Satu saudara bisa menghabiskan money politik seluruh Indonesia ini, tidak. Tapi kalau kita mahasiswa bersatu, saudaraku, apa yang tidak bisa kita lakukan? Contoh Soeharto, siapa yang melengsarkan jabatan Soeharto selama berpuluh-puluh tahun? Mahasiswa. Siapa yang merumuskan Sumpah Pemuda? Mahasiswa. Peran mahasiswa itulah yang dibutuhkan. Kalau cuma satu yang kita bergerak untuk menuntaskan yang namanya money politik, tidak akan bisa. Tapi kalau kita bersatu untuk menuntaskan itu, apa yang tidak bisa kita lakukan? Terima kasih. Oke, silakan Oke, jawaban terakhir, sanggahan terakhir, silakan. Oke, silakan. Nyangga untuk saudari dari tim pro mengenai lah kita memberantas money politik dengan bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Akan tetapi
Kita nggak tahu, rambut sama hitam hati siapa tahu. Dikarenakan kan begini, kita oke lah dalam artian meminimalisir money politik dengan kita bersatu untuk mensosialisasikan kepada masyarakat. Tetapi seperti yang sewaktu kami melawan tim dari STITM kemarin itu, mereka ada yang namanya 3 emosi masyarakat. Yang namanya ada orang pemarah, masa bodoh, ataupun yang menerima. Oke lah, baik yang menerima itu dia tidak meminta ataupun tidak menerima si money politiknya. Tapi bagaimana dengan orang yang masa bodoh ini? Orang yang kayak, kau mau tahu apa? Atau mungkin dia awal-awal oke, macam iya tepuk tangan, rupanya alhasil apa di lapangan. Kita bahkan tidak bisa di Indonesia sendiri, bahkan tidak bisa. Itu merupakan rahasia umum, Pak. Rahasia umum kan? Semua pada tahu. Bahkan ini pun nanti udah mulai mulai tahun depan, udah pasti ada yang mengetok-ngetok pintu rumah setengah 4 pagi atau bahkan subuh-subuh gitu kan. Sampai sekarang, kalau kita bilang itu mahasiswa yang melengsarkan, memang iya, kekuatan para mahasiswa yang melengsarkan, tetapi oknum di balik semua itu kan ada, sama dengan money politik ini. Oke lah masyarakat di depan kita. Oke, waktunya tinggal 1 menit. Ya. Oke lah masyarakat itu oke dengan sosialisasi yang sudah kita apakan menerima, tetapi direalisasikan apa tidak? Terima kasih. Oke, baik, sesinya selesai. Kita masuk, mereka akan mengambil 1 pertanyaan. Ya, silakan tim kontra. Kita mengingat waktu. Ya, silakan. Ya. Baik. Nah, ini dia untuk pertanyaan pada tim kontra ya. Kita akan coba dibuka dulu. Nih. Baik, untuk pertanyaan tim kontra tolong dipahami ya. Partisipasi konkret seperti apa yang dilakukan mahasiswa untuk mewujudkan pemilu damai 2024? Saya ulangi, partisipasi konkret apa yang dilakukan mahasiswa untuk mewujudkan pemilu damai 2024? Bisa dipahami tim kontra? Kami beri waktu 2 menit untuk menjawab pertanyaan dari Dewan Juri. Apa yang dilakukan partisipasi bagaimana agar pemilu 2024 tidak terjadi bentrokan, tidak terjadi kerusuhan, damai dia. Silakan, waktu 2 menit. Bagaimana tim kontra? Baik, terima kasih silakan. kepada moderator. Di sini kami akan menjawab partisipasi konkret apa yang dilakukan mahasiswa dalam melancarkan demokrasi damai. Baik, yang pertama itu partisipasinya itu mengawas, mengontrol, serta mengawal proses demokrasi atau pemilu agar berjalan secara lancar. Yang kedua, kita sebagai mahasiswa ini berpartisipasi tidak hanya memilih, tapi juga memberikan wawasan kepada masyarakat tentang seperti kecurangan yang ada dalam partai politik seperti money politik. Kita memberi wawasan supaya mereka mengerti untuk memilih mana pemimpin yang harus dipilih, pemimpin yang bisa memimpin dengan baik dan bisa mewakili kita nanti di pemerintahan. Terima kasih. Oke, silakan. Ada tambahan? Ya, silakan. Sedikit menambahi moderator, untuk menambahi jawaban dari saudari saya. Kemudian sangat butuh pelatihan jasmani agar tidak ada korban jiwa lagi di KPPS. Korban jiwa karena kecapean untuk menghitung suara. Mungkin sekian. Oke, cukup. Silakan disanggah oleh tim pro atas jawaban yang sudah diberikan mereka. Silakan. Baik, terima kasih sebelumnya saudaraku dari tim kontra. Dari adapun yang tim kontra jelaskan tadi, ada beberapa tips yaitu yang pertama adalah partisipasi mahasiswa untuk mengembangkan ataupun memberikan wawasan kepada masyarakat mengenai pemilu di tahun 2024. Nah, menurut saya sendiri tidak harus ataupun tidak hanya kita memberikan wawasan ataupun sosialisasi, tapi lebihlah dimulai dari diri kita sendiri. Bagaimana kita bisa mengedukasi masyarakat kalau pelaku dari money politik itu sendiri adalah mahasiswa? Itu perlu dipertanyakan. Jadi tips dari kami untuk pertama kali adalah mulailah dari diri sendiri. Kita bagusi rumah kita dulu, baru kita bagusi rumah orang lain. Jadi mungkin itu saja akan ditambahi oleh rekan saya. Silakan.
Baik, selain itu kita sebagai mahasiswa harus menjadi tim netral. Tim netral dalam artian dalam pemilu 2024 ini agar tidak terjadi kekerasan dalam pesta demokrasi ini, kita harus menjadi tim netral. Jangan memihak kepada kubu manapun. Ketika kubu A dan kubu B saling bersengketa, itulah tugas kita sebagai mahasiswa, sebagai tim penetral itu, agar tidak terjadi kekerasan di dalamnya. Seperti itu. Saya akan melanjutkan, yang perlu dilakukan mahasiswa adalah melaporkan. Kenapa melaporkan? Karena kadangkala ketika masyarakat menerima uang, mereka itu tidak tahu dampaknya. Pertama ya, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengatakan bahwa siapapun yang berpartisipasi dalam money politik akan dikenakan penjara 3 tahun dan denda maksimal 36 tahun. Kadangkala perlu ada efek jera, sehingga pemilu 2024 lebih baik lagi. Terima kasih. Silakan, masih ada waktu untuk membantah. Ya, jawaban silakan kami berikan. Mungkin saya akan sedikit membantah kepada tim pro. Saudariku, tadi saya menanggapi pelaporan. Oke, pelapor. Tapi bagaimana kita mendapatkan data jika para money politik ini menggunakan transfer bank via bank gitu? Enggak menutup kemungkinan kalau mereka itu pakai ATM, pakai QRIS. Mungkin akan ditambahin saudaraku. Iya. Silakan, ayo. Mengenai dari diri sendiri dulu, saudariku. Jadi begini, mungkin boleh memang kita dari diri sendiri dulu, baru kemudian ke masifnya. Akan tetapi kan konteksnya ataupun visi masyarakat itu melihat mahasiswa adalah orang yang sudah memiliki intelektual, sudah berkarakter. Jadi untuk apa mereka meragukan sedangkan kita sudah bersekolah gitu. Jadi memang perlunya kita untuk dari diri sendiri dulu, tapi jangan kita nampakkan kita bahwasannya kurang berkualitas, tapi dengan kita bersama-sama dengan mahasiswa lainnya kita tunjukkan bahwasannya kita itu bisa, kita itu mampu, kita itu orang akademisi loh. Nggak mungkinlah kita malu-maluin depan masyarakat bahwasannya kita memberikan wawasan tapi kita sendiri tidak nampak seperti orang yang mempunyai wawasan ataupun pengetahuan. Mungkin begitu. Terima kasih. Oke, masih ada? Baik. Ntar dulu, sedikit lagi, nanti sanggahan terakhir. Ya, silakan. Baik, tadi ada saya dengar dilaporkan. Bagaimana? Oke, kita mahasiswa melaporkan, Kak. Bagaimana? Contohnya kita melaporkan jika ada partai politik atau tim pemenang parpol ini yang memiliki orang dalam, mereka dilindungi, dijamin. Bagaimana bisa kita menyuarakan aspirasi jika mereka dilindungi oleh aparat atau pejabat pemerintah? Terima kasih. Oke, bisa oke, sesi terakhir. Terima silakan. kasih. Pemerintah menjamin itu, termasuk dalam asas di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Saya ingin katakan masalah via transfer. Maaf kata, sekarang ini ketika tahun 2019 ada penyelewengan. Bagaimana kita pihak mahasiswa kami melaporkan hal tersebut, yaitu dengan menggunakan bukti video digital dan hasil dari transaksi mereka. Jadi kami melaporkan ke Bawaslu dan Bawaslu membawa ke Polres. Terima kasih. Baik, kita beri aplaus untuk sesi ketiga. Ya, saudara-saudara sekalian, Dewan Juri yang terhormat, kita sudah menyaksikan keseruan debat. Kita masuk sesi debat terakhir. Debat terakhir ini, Bang Joy, ini hanya sebatas kesimpulan penegasan narasi mereka. Baik, waktu kita tinggal beberapa menit lagi tentunya ya. Tetap pada waktu langsung saja barangkali. Baik, Bung Hendra untuk untuk kesimpulan saya pikir tidak usah terlalu lama, hanya mempertahankan argumentasi. Kita mulai dari tim pro, silakan. Baik, terima kasih. Izin sebelumnya Dewan Juri yang terhormat dan saudaraku dari tim kontra. Di sini kami ingin memberikan kesimpulan bahwasanya peran dan partisipasi mahasiswa pada Pesta Demokrasi tahun 2024 sangatlah penting. Kita berkaca atau dari perdebatan yang telah kita lalui tadi, banyak membahas tentang permasalahan-permasalahan yang mungkin akan terjadi dalam pesta demokrasi di tahun 2024. Terlebih lagi menyinggung ataupun membahas hal yang sangat sensitif, yaitu money politik. Sebagaimana menurut data Bawaslu Republik Indonesia, terdapat 35 kasus dugaan money politik yang ditangani oleh tim Satgas Anti Politik Uang pada pemilu 2019. Artinya, untuk menghadapi masa yang akan mendatang, kita harus ataupun perlu berkaca kepada beberapa permasalahan yang sudah kita lewati di tahun sebelumnya.
sebagaimana dalam prinsip penyelenggaraan pemilu yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu, adapun pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu menyebutkan ada 11 prinsip penyelenggara pemilu, yaitu mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, dan efisien. Di sini dengan akhirnya saya memberikan kesimpulan dengan kata kunci, mahasiswa perlu menyadari pentingnya peran mahasiswa dalam mewujudkan pemilu yang demokratis, jujur, dan adil. Dengan berperan aktif secara positif, mahasiswa dapat membantu mencegah dampak negatif peran dan partisipasi mereka dalam pemilu atau pesta demokrasi di tahun 2024. Mahasiswa sebagai pilar dan pondasi bangsa memiliki peranan dalam memilih, mengawal, dan mengembangkan memberikan perubahan di Indonesia sendiri. Terima kasih. Baik, kita kasih aplaus terakhir kepada tim kontra, kesimpulan dan argumentasinya kami persilakan. Terima kasih moderator, izin Dewan Juri. Baik tim kontra, di sini kami ingin menegaskan argumentasi kami. Tim pro, di sini kami ingin menegaskan argumentasi kami yang dimana peran mahasiswa dan partisipasi mahasiswa masih kurang dalam pelaksanaan pesta demokrasi. Seperti yang saudara Pro katakan, ada data yang menunjukkan penurunan money politik. Kita tidak bisa menghilangkan, tapi hanya bisa menurunkan. Bagaimana hal itu bisa direalisasikan jika mahasiswa masih banyak yang apatis? Tidak hanya itu juga, mahasiswa ini masih melek akan politik. Bagaimana kita bisa menambah wawasan mahasiswa, karena mahasiswa ini akan menjadi penerus bangsa, pemimpin negara, dan pemimpin-pemimpin legislatif lainnya. Oleh karena itu, saya tim kontra dengan tegas menyatakan kami tidak setuju dengan peran dan partisipasi mahasiswa dalam pesta demokrasi, karena tidak adanya atau ada tapi masih banyak yang belum terrealisasikan peran dan partisipasi mahasiswa tersebut. Ditambahkan oleh rekan saya. Berdasarkan Undang-Undang Pemilu tahun 2017 pada pasal 280 ayat 1 huruf H yang berbunyi, pelaksana, peserta, dan tim kampanye dilarang menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan. Saya harap mahasiswa bisa mengindahkan undang-undang tersebut, yang dimana faktanya undang-undang tersebut telah diabaikan oleh mahasiswa. Itulah dampak dari mahasiswa apatis yang tak menau dengan peran dan partisipasi mahasiswa. Izin menambah sedikit, sehingga peran dari mahasiswa di sini hampir tidak bisa menjadi pelopor bagi masyarakat untuk menjadi pemilih yang sesuai dengan emosinya maupun hati ataupun pikirannya, karena apabila politik ini masih saja dikembangkan ataupun masih ada di dalam lingkup masyarakat kita ini, maka akan menghambat proses terjadinya pesta demokrasi yang baik dan jujur. Terima kasih. Terima kasih. Baik, saudara-saudara sekalian, akhirnya berakhir semua sesi debat kita. Kita akan menyerahkan kepada para dewan juri yang terhormat. Saya yakin mereka sudah ada penilaiannya, Bung Joy. Kita tunggu sebentar persidangan mereka. Ya. Oke, baik pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada yang mendengarkan debat mahasiswa tadi, yang tentunya cukup sangat sengit dan menambah wawasan kita tentang pemilu ini. Nah, kita sudah ikuti siaran langsung debat mahasiswa terkait partisipasi dan peran mahasiswa kepada pemilu 2024 nantinya. Kita percaya lewat siaran ini akan dapat mendorong pelaksanaan pemilu 2024 nantinya berjalan lancar. Nah, itu keinginan kita bersama, namun waktu kita terbatas. Kami akan kembali ke studio. Salam dari kami, penanggung jawab teknik Harrison Simatupang, teknik kamera Eko Huta Barat Roni Ferdian Safran, dan pengarah acara maksud kami Denny Sihaan, dan saya Joy Sihotam pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa.